Saya akan membacakan sebuah ayat. Ayat ini sudah semua saudara mungkin puluhan kali sudah dengar, sudah dikhotbahkan. Bahkan mungkin ayat ini sudah hafal. Tapi sampai di mana ayat ini berkenan menyentuh hati kita? Saya kenal ayat ini sejak saya masih kecil. Saya sudah hafal ayat ini. Tapi saudara, namanya manusia, hanya hafal saja. Tapi malam hari ini saudara, kesempatan yang paling indah untuk kita semua. Saudara bisa disentuh oleh Roh Kudus melalui ayat ini. Dan sepanjang saya membaca ayat ini, rasanya ya sudah begitu-begitu saja. Tetapi saudara, tatkala saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan dalam Natal ini? Tuhan beri ayat ini dan Tuhan jelaskan arti ayat ini. Coba ya, kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Semua sudah tahu. Tetapi saya bacakan dan saya akan jelaskan maksud ayat ini yang inti yang sebetulnya Tuhan beri pada malam hari ini untuk kita semua. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biasa saudara, mungkin tiap minggu saudara ke gereja ya khotbahnya cuma itu-itu saja. Tetapi saudara perlu sentuhan dari Roh Kudus. Sebab kalau tidak saudara, lantas apa yang saudara perhatikan di dalam merayakan Natal ini? Apa yang saudara pikirkan merayakan Natal ini? Seluruh dunia merayakan Natal. Tapi apa inti yang menyebabkan kita merayakan Natal? Saudara, itu harus diperhatikan betul-betul. Karena firman cuma ya didengar saja.
Sehingga kita tidak memperhatikan inti daripada Natal itu. Inti daripada Natal ini, saudara, ayat ini oleh para etimolog atau para ahli peneliti Alkitab, dia menemukan ayat ini luar biasa. Dia dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih, saudara tidak perlu tanya-tanya siapa. Saya sudah tahu apa itu artinya kasih. Tidak perlu tanya-tanya, tidak perlu pendeta gede, tidak perlu. Saudara sudah tahu apa itu artinya kasih. Tetapi saudara, seringkali kita cuma hanya sedangkal itu pengertian kita tentang kasih. Padahal menurut etimolog, menurut para ahli peneliti bahasa asli dari kitab suci, khususnya Injil Yohanes, itu dikatakan kasih. Dia bilang kasih itu dalam bahasanya aslinya tidak ditulis di dalam bentuk kata benda. Coba saudara. Jadi kasih itu pada bahasa aslinya itu tidak ditulis di dalam bentuk kata benda. Kita mengerti kasih itu kata benda. Kasih itu statis, pasif, apatis, karena kata benda. Ada seorang pemuda, dia sedang gandrung dengan seorang wanita. Dan pada malam dia menceritakan, mengungkapkan rasa kasihnya satu kepada yang lain. Di antaranya itu dikatakan, aku betul-betul mengasihi kamu. Lautan akan aku seberangi untuk mencapai engkau. Gunung akan kudaki untuk mencapai engkau. Api akan saya terobosi untuk mencari engkau. Itu kasih. Setelah percakapan, dia berkata, sudah malam, saya tak pulang ya. Besok kita ketemu lagi. Nek ndak hujan. Nek hujan ya mungkin ndak datang. Itu kasih. Gunung didaki, lautan diseberangi, api diterobosi. Tapi besok nek udan aku gak rene loh. Itu kasih. Dan itu yang sering menjadi dasar pengertian orang-orang Kristen tentang kasih. Yaitu kata benda. Padahal para peneliti Alkitab meneliti
ini bukan ditulis dalam bentuk kata benda, tetapi kata kerja. Kalau kata benda itu agapi, tetapi kata kerjanya itu agapau. Optimis, positif, aktif. Itu agapau. Kalau di sini dikatakan karena begitu Allah kasih akan dunia ini. Sebetulnya karena begitu Allah mengasihi dunia ini. Bukan dalam bentuk kata benda, tetapi dalam bentuk kata kerja. Allah mengasihi dunia ini. Yang dikasihi itu dunia. Yang dimaksudkan dunia itu yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara bisa bayangkan, manusia itu diciptakan seperti Allah. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena manusia itu jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Allah. Terhapus gambar dan rupa Allah. Terhapus. Manusia hidup di dalam penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, macam-macam bahaya penyakit. Itulah manusia. Sehingga manusia itu sulit dan tidak mungkin bisa menghubungi Allah. Sebab sudah terpisah. Manusia tidak bisa menghubungi Allah dengan cara apapun. Tidak ada manusia yang bisa menghubungi Allah. Kecuali Allah yang dikatakan. Karena begitu Allah mengasihi dunia, mengasihi umat manusia, Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Sehingga saudara pertahankan jamahan dari Roh Kudus yang saudara rasakan. Pertahankan. Saya datang di sini bukan untuk merayakan, melihat bagaimana acaranya begitu bagus sekali. Saya tertarik. Saya salut untuk pengisi acara. Tetapi saya datang di sini, saya merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Seringkali kita ini tidak ngerti, saudara-saudara. Anggapannya ini ngono lah. Jadi wong Kristen ya ngono. Saudara tidak pernah ada sentuhan bahwa Allah itu mengasihi. Bukan kasih agapi, kasih benda, tetapi kasih yang agapau, yaitu kasih yang nyata. Kasih dalam bentuk kata kerja. Kasih yang aktif, yang positif. Kalau Tuhan berkata, aku mengasihi dunia, pada saat ini juga
Kalau saudara hatinya ada sentuhan Roh Kudus. Dan saudara berkata, oh Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi aku. Saudara akan menjadi lain, saudara. Lain. Pada waktu saya masih muda, saya pernah dengar suatu nyanyian. Ya saudara, nyanyian itu berkata begini. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Kalau saudara bisa nyanyikan, ayo nyanyikan ini. Kurakan firman-Mu siang dan malam, dan firman-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk memuliakan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hidupku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, berada firman-Mu dan kulakukan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Coba anak-anak dijaga ya saudara-saudara. Waktu nyanyi ini saya itu lihat ada seorang ibu nangis menyanyikan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ibu itu nangis. Saya tuh lihat, saya karena masih muda, tidak sampai mengerti apa sebabnya. Ibu tuh menangis, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ibu tuh nangis, saudara. Saya tidak ngerti. Baru sekarang ini saya tahu, saudara. Tangisan itu air mata yang disentuh oleh Roh Kudus. Tangisan itu adalah tangisan ibu yang setulus-tulus hatinya mengasihi Tuhan. Dan ibu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, saya berkata, sayang
Saya tidak bisa lagi melihat ibu itu, karena ibu itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hati-hati loh saudara-saudara. Jangan kita ya ngono ae lah. Nanti pulang ya sudah lupa. Jangan saudara-saudara. Jangan saudara merayakan Natal tuh, ya wis Natal acarane bagus loh. Tapi saudara tidak tahu, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, yang dikasih itu bukan satu bangsa. Kalau dunia ini berkata, bangsa ini bangsa yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi dunia, seluruh umat manusia di dunia ini dikasih oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan? Itulah sebabnya saudara-saudara, ya. Satu waktu saya ini pikir gini, Tuhan, aku kudu wong apik Tuhan. Aku tuh banyak cacat celah. Kok Tuhan kasih saya umur panjang ya Tuhan? Saya ini bukan orang apik Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Lantas saya ini tak telusuri. Hidup saya ini bagaimana saya kok disertai oleh Tuhan. Saudara, sampai detik ini Tuhan memperkenankan saya. Maka itu Tuhan memberi umur panjang. Dan umur panjang itu bukan umur panjang dalam penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau dulu saudara-saudara, saya punya tekanan darah itu sampai 180 mungkin lebih. Asal saya periksa dokter bilang hati-hati. Jangan nyetir mobil, bahaya ini. Tapi sekarang ini saudara, hanya 110, 115, kadang-kadang bawahnya itu cuma 62, 70. Dan kesehatan saya saudara-saudara, sebetulnya saya ini masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Tapi mbak anak-anak putu-putu itu bilang jangan wong, duduk saja sudah. Saya masih bisa berdiri, masih bisa jalan saudara. Tapi mbak anak-anak tidak boleh. Sebab wis ono umur nanti nek kesandung gampang jatuh. Saudara, kalau saudara punya nyanyian itu keluar dari hati yang mengasihi Allah, saudara akan diberi umur panjang semua oleh Tuhan. Dan umur panjang itu bukan umur panjang menderita. Tuhan memberikan kemenangan, sudah. Menghadapi apapun juga Tuhan memberikan kemenangan. Sudah sering saya ini saksikan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Saudara pernah tahu orang kena prostat tanpa operasi bisa sembuh? Saya pergi ke Penang, dokternya orang dari Taiwan, saudara-saudara. Dia bilang, saya harus dioperasi. Pada satu kesempatan, saudara, waktu saya sedang menunggu giliran untuk diperiksa, itu Hosiana itu menaruh handphone nyanyian rohani didekatkan
telinga saya, sebab saya sebentar akan operasi. Nyanyian itu berkata, Jesus, your presence is heaven to me. Hati saya hancur, saudara-saudara. Your presence is heaven to me. Hati saya hancur. Waktu saya dipanggil dokter, ada Hosiana, Yunus, Samuel, dan siapa lagi saya lupa. Di hadapan dokter itu saya tidak ada pikiran apa-apa kok. Saya berkata, Dok, saya tidak mau operasi. Marah dokternya. Kalau prostat tanpa operasi sembuh, saya tidak mau jadi dokter. Saya mau jual obat di pasar Atom. Ini kata-kata dokter. Tunggu, saya tunggu di luar. Saya pinggir sing tak tunggu ini apa? Kok disuruh tunggu? Saya tunggu, capek saya berdiri. Kok rasanya kok kudu kencing. Lantas saya coba mendekati kamar kecil. Kok rasanya kudu kencing? Saya mendekati, belum dekat sama si cok. Wah, kencing itu keluar luar biasa. Sampai celana itu basah semua. Pak Yunus sampai balik ke hotel ngambil pakaian ganti buat saya. Saat ini juga sampai hari ini Tuhan sembuhkan. Saudara jangan cuma gitu-gitu dok. Yesus mengasihi saudara itu bukan kasih yang kata benda. Tetapi Yesus mengasihi saudara itu dalam bentuk kata kerja. Dia betul-betul mengasihi. Cuma kita sendiri yang menolak kasihnya Yesus. Sehingga kita sering mengalami macam-macam kesulitan. Aku wis doa, minta supaya Tuhan tolong, tapi kok gak ditolong mbak Tuhan. Tuhan bukan tidak menolong saudara. Sing menyebabkan tidak tertolong itu saudara sendiri. Kasihmu itu hanya kasih benda terhadap Tuhan. Pada kesempatan ini ya saudara, sebagai orang tua saya rindu semua jemaat, tidak ada yang terkecuali. Saya doakan nanti diberi umur panjang seperti saya untuk melihat kemuliaan Allah.